Bocah 6 tahun ini masuk ke kelas mahasiswa. Semua orang menatap bocah itu dengan mata mengejek. Seorang bocah yang baru berusia 6 tahun tetapi bagaimana dia bisa belajar dengan mereka? Tetapi hari ini keesokan harinya mereka harus menghormati anak laki-laki berusia 6 tahun ini. Pengetahuan fisika yang diajarkan guru. Bocah kecil ini baru berusia 6 tahun, mendengarkannya, dia mengerti. Tapi mahasiswa seperti mereka semua harus menyalin kertas anak itu. Seorang pembuat onar siswa melemparkan bola dunia model ke langit. Akibatnya, masalah terjadi. Bola dunia model itu jatuh di kepala bocah jenius ini. Bocah itu segera jatuh ke tanah dan jatuh pingsan. Profesor berlari datang dengan wajah kecewa. Alasannya adalah karena seorang remaja jenius yang kehausan yang dia asuh sebelumnya jatuh dari kudanya. Sejak itu dia kehilangan kecerdasan superiornya. Mungkinkah bocah jenius ini juga akan mengalami akhir seperti itu? Nama anak laki-laki ini adalah Fred, ibunya menamainya pada hari dia dilahirkan. Dan hal yang terbaiknya adalah dia memiliki ingatan sejak dia lahir. Nama ini sudah diingat olehnya di dalam hatinya. Pada usia sekolah dasar, teman sekelas lainnya sedang membaca buku pelajaran sekolah dasar. Tapi dia duduk di sisi 8 sering melihat lukisan karya seniman Van Gogh. Guru melihat bahwa anak itu menolak untuk berkonsentrasi pada pelajarannya, jadi dia memanggilnya untuk membaca pelajaran. Fred baru saja membuka mulutnya dan membuat puisi yang sangat filosofis. Di kelas musik, anak-anak lain masih belajar bermain piano. Tapi dia sudah mulai membuat musiknya sendiri. Sepulang sekolah, anak-anak normal suka bermain, sementara itu, anak laki-laki itu duduk di sudut untuk menggambar di tanah. Bel akhir sekolah baru saja berbunyi, lukisan anak itu juga sudah selesai. Ibu anak laki-laki itu membesarkannya sendirian. Dia segera menyadari bakat alami putranya. Tetapi dia tidak ingin anaknya dibesarkan sebagai seorang jenius. Tapi dia berharap anaknya bisa memiliki masa kecil yang bahagia dan menyenangkan. Putranya tidak suka kelas musik, dia akan datang menjemputnya lebih awal. Setelah keluar, dia bertanya kepada putranya mengapa dia tidak menyukai kelas musik. Fred lalu berkata, itu semua lagu kekanak-kanakan, Bu. Karena ketiadaan cinta ayahnya, ia selalu mengabdikan dirinya untuk membuat lelucon untuk membuat anaknya bahagia. Duduk di bas dia akan mengajari putranya cara mengayun. Ketika dia sedang membaca matematika tingkat lanjut di dekat jendela, dia juga tidak lupa menggoda putranya. Ibu jangan lakukan itu lagi. Tidak lama kemudian, Fred ditemukan oleh seorang profesor. Dia adalah seorang profesor yang berspesialisasi dalam membina remaja jenius. Setelah mendapatkan informasi pribadi Fred, Profesor merasa bahwa semua remaja jenius yang dibesarkannya tidak dapat menandingi Fred. Tepat setelah itu, profesor wanita itu menghubungi Fred dan dia menawarkan untuk mengundangnya bergabung dengan kelas pelatihan jeniusnya. Jika bocah itu setuju, dia bisa menempatkannya di TV. Untuk membuat bocah itu terkenal di seluruh negeri. Semua orang tahu bahwa menjadi terkenal bisa menjadi kaya. 99% orang tua bersedia memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Tapi yang membuat sang profesor tak terduga adalah, ibu bocah itu menolak. Dia tidak ingin memberikan anaknya kepada orang asing. Dan dia juga tidak ingin putranya menerima pengasuhan apapun. Dia benar-benar tidak akan membiarkan putranya berubah menjadi alat untuk menghasilkan uang. Setelah itu, dia tidak banyak bicara dan langsung membawa putranya keluar dari sini. Setelah kembali ke rumah, bocah itu berdiri di dekat jendela menyaksikan anak-anak lain bermain. Tapi dia tidak bisa bergabung dengan mereka. Karena dia memiliki kecerdasan super, dia juga memiliki pikiran yang melampaui anak-anak lain seusianya. Alasan Fred diisolasi juga karena dia terlalu pintar. Bahkan anak laki-laki berusia 6 tahun seperti dia merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Hari ulang tahunnya akan datang juga. Dia membuat kartu untuk mengundang teman-teman sekelasnya ke pesta ulang tahunnya. Tetapi sedetik kemudian, teman sekelas langsung membuang kartu itu. Fred benar-benar putus asa untuk ulang tahunnya tidak ada yang datang untuk memberi selamat padanya. Sangat kecewa Fred memasuki kamarnya. Pada titik ini, ibu anak laki-laki itu mengerti bahwa Fred tidak mungkin bermain dengan anak-anak lain seusianya. Akhirnya, ibu anak laki-laki itu memanggil profesor perempuan dan menerima undangannya. Keempat anak di atas panggung semuanya memiliki kecerdasan super. Mereka sedang berpartisipasi dalam Olimpiade Matematika Nasional. Penguji memberikan pertanyaan matematika yang sangat sulit. Hasilnya, 4 anak di atas panggung tidak bisa memberikan jawaban. Hanya Fred yang duduk di bawah panggung yang tiba-tiba tersenyum misterius. Dalam kepala bocah itu, angka-angkanya terus bergerak.
Hanya dalam beberapa detik jawaban muncul di kepala bocah itu. 24. Itu jawaban yang benar, Eddie. Nilai mana yang akan dibalik? Saya tidak mengatakan apa-apa. Anda mengatakan 24. Bukan, saya memiliki jawabannya, tetapi... Selama istirahat Eddie meraih Fred. Dan memperingatkan bocah itu untuk tidak menjawab. Pada titik ini profesor muncul dan menghentikan Eddie. Dan kemudian anak laki-laki berusia 6 tahun itu menunjukkan bakatnya. Bocah itu diundang ke panggung untuk bersaing dan menggantikan bocah Eddie yang mengancamnya tadi. Penguji memberikan soal matematika, berapakah pangkat 3 dari 3.796.416? Anak laki-laki itu dengan mudah memberikan jawabannya 156. Tidak masalah apakah itu perkalian 4 digit dari 2 atau akar kuadrat dari 8 digit. Anak laki-laki itu dapat memberikan jawabannya dalam hitungan detik. Seluruh aula bersorak untuk bocah itu kecuali si jenius matematika Eddie. Saat istirahat makan siang, ada arena pacuan kuda di sini. Eddie meminta Fred untuk pergi bersamanya menunggang kuda ke hutan. Fred dengan naif setuju dengannya. Mulutnya mengatakan ingin menunggang kuda bersamanya, tetapi dia memiliki niat lain di dalam hatinya. Dia kemudian menepuk pantat kuda Fred dengan keras. Kuda itu segera bergegas ke depan. Eddie dengan cepat melampaui Fred, karena dia ingin mengungguli dia dalam aspek ini. Akibatnya, 1 detik kemudian dia mengkritik akhir yang tragis. Ketika dia bangun, Eddie tampaknya telah kehilangan kecerdasan superiornya sebelumnya untuk menjadi anak laki-laki biasa. Karena kejadian ini, Fred dipulangkan. Tapi kali ini kembali ke rumah, dia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Ibunya tidak mampu membeli piano untuknya jadi dia menggambar piano di dinding. Tapi kebaikan ibunya tidak membuat Fred bahagia. Tapi dia hanya berkata dengan dingin pianonya salah digambar. Bahkan komunikasi kasualnya mengandung banyak kata-kata yang mendalam. Ibunya juga tidak bisa mengerti kata-kata ini. Hubungan antara ibu dan anak menjadi semakin jauh. Kalau ada masalah apa Fred bahkan tidak memberitahu ibunya. Tetapi dia hanya mengeluarkan ponselnya untuk menelepon teman sekelasnya. Ketika ibunya melihat ini, dia sangat sedih. Profesor datang ke rumah lagi. Pada saat yang sama, dia sekali lagi menyatakan keinginannya untuk fokus membina Fred. Ibunya hanya ingin menolak. Tetapi profesor menyatakan bahwa dia memenangkan kesempatan untuk masuk ke universitas terkenal untuk Fred. Kesempatan ini tidak mudah untuk mendapatkan. Ibu Fred ragu-ragu untuk sementara waktu tetapi masih setuju. Tidak lama setelah itu, Fred datang ke ruang kuliah universitas. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun telah diterima di universitas. Bocah itu memiliki kecerdasan super tetapi masih tidak bisa muat di tempat ini. Sepulang sekolah, dia masih membaca buku. Mahasiswa lain mengatakan dia kutu buku. Profesor menyusun rencana studi yang ketat untuknya. Minta dia minum jus penambah otak yang sulit ditelan ini. Di tempat ini dia tidak merasakan cinta sama sekali. Profesor itu tegas dan melakukan segalanya sesuai rencana. Sepulang sekolah tepat pukul 5, dia harus pergi ke rumah profesor. Sebelum makan malam, dia harus bermain game puzzle. Hari demi hari dia merasa semakin tertekan. Hari itu sebuah bola dunia model jatuh dari langit dan mengenai kepala Fred. Profesor itu berlari datang tetapi tidak segera membawanya ke rumah sakit. Tapi dia hanya peduli jika pikiran jenius anak itu hilang atau tidak. Untungnya, setelah bocah itu menemukannya, semuanya normal. Hari itu di jalan dia bertemu dengan seorang anak laki-laki dengan kaki palsu. Fred akan datang untuk berbicara, tetapi anak laki-laki itu berbalik dan dia segera membeku karena dia sangat mirip dengannya. Fred terbangun dari mimpi tapi dia tidak bisa tidur lagi. Sebelumnya, ketika dia mengalami mimpi buruk ibunya akan datang untuk menidurkannya. Dan kemudian ibu dan anak akan bermain tebak-tebakan benda di dinding. Terus menebak hingga dia akan bisa tidur. Tapi sekarang ibunya tidak lagi di sisinya, dia hanya bisa pergi mencari profesor. Tetapi karena profesor sangat sibuk dengan pekerjaan, dia meminta anak itu untuk minum air atau menyalakan lampu untuk tidur. Fred pergi dengan kecewa. Malam itu dia sangat merindukan ibunya. Bocah itu mengeluarkan teleponnya untuk menelepon ibunya, tetapi ada suara anak lain di ujung sana. Ternyata, ibu anak laki-laki itu menjadi pengasuh di keluarga kaya untuk membelikan piano untuknya. Keesokan harinya anak laki-laki itu menerima kartu pos dari ibunya. Di dalamnya ada foto ibunya dan anak-anak lain. Sekarang tiba-tiba mulai hujan dan dia mengangkat kepalanya untuk minum air hujan. Fred ingin merasakan air mata surga. Apakah asin seperti air mata di hatinya? Tidak lama kemudian, Fred disiarkan di TV.
Melihat bocahnya berbicara dengan nyaman di TV, ibunya sangat gembira. Presenter TV bertanya tentang ibu Fred. Tapi anak itu bilang ibunya sudah meninggal. Sekarang ibunya merasa sangat sedih, dia ingin terus menonton mengapa putranya mengatakan itu. Tapi sekarang, di luar, ada teriakan minta tolong. Adalah anak orang kaya yang tidak sengaja jatuh ke kolam renang. Dia melompat ke kolam untuk menyelamatkan anak itu. Untungnya setelah menyelamatkan bocah itu, dia tidak memiliki masalah besar. Di TV, Fred tidak ingin menjadi selebriti, dia hanya ingin menjadi seorang anak laki-laki biasa. Dia juga tidak ingin orang melihatnya sebagai mesin yang jenius. Dia berjalan langsung keluar dari studio tanpa melihat ke belakang. Setelah profesor mengejar bocah itu, dia tidak terlihat dimanapun. Bocah itu sendirian pergi ke halte bus pada saat hari mulai gelap dan dia sudah pulang ke rumahnya. Melihat rumah kosong di depannya, Fred hampir menangis. Anak laki-laki itu melangkah ke piano yang digambar ibunya dan mulai memainkan piano di dinding. Bocah itu memecahkan telepon yang tidak memiliki suara ibunya. Pada saat ini, anak laki-laki itu tahu bahwa orang yang dia inginkan adalah ibunya. Tidak lama setelah itu ibunya juga pulang. Anak laki-laki itu memeluk ibunya dengan erat dan berkata bahwa sangat merindukannya. Dengarkan, Fred. Hari kamu lahir. Saat pertama aku melihatmu. Apakah kamu tahu apa yang ibu katakan? Ibu bilang bayiku sangat istimewa. Kamu tidak seperti anak-anak lain. Dan aku tidak akan meninggalkanmu. Ibuku, aku cinta kamu. Aku juga cintamu, putraku. Ibu adalah wanita terhebat di dunia. Ketika Anda berhasil, semua orang akan datang di sisi Anda. Tapi hanya seorang ibu yang menemani kita saat kita jatuh. Seorang ibu yang hebat akan melakukan segalanya untuk anak-anaknya agar memiliki kehidupan yang bahagia. Jika suatu hari Anda mengetahui anak Anda adalah anak yang jenius, lalu apa yang akan Anda lakukan? Saya akan menyekolahkan anak saya ke sekolah terbaik. Saya ingin anak saya menyelesaikan kuliah universitas pada usia 10 tahun. Tapi apakah Anda masih akan membawa kebahagiaan anak Anda? Jika Anda seorang jenius, apakah Anda ingin hidup seperti itu? Film berakhir di sini. Jangan lupa klik like dan berlangganan saluran saya ya.